Halo semuanya. Halo, iya semangat. Oke, kita tunggu aja ya sebentar. Menjelang jam 7. Halo semuanya. Selamat malam semuanya. Aduh. Oke, kita tunggu jam 7 ya, sebentar lagi. Saya lagi cek koneksi dulu. Suara saya sudah baik terdengar, teman-teman semuanya? Oke. Bentar lagi ya, bentar lagi kita akan mulai sedikit lagi. Saya lagi cek koneksi dulu. Ya, siap. Jaringan saya kelihatan bagus nggak di sana? Teman-teman bisa lihat nggak? Oke, siap. Aduh, makasih banyak nih yang mau dengerin malam hari ini. Oke, baiklah, kayaknya kita udah sampai di jam 7 ya. Kita mulai aja, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Halo, selamat datang di IG Live pertama HMPF Rumpis. Yang pertama, jadi teman-teman yang belum tahu nih acara Rumpis, merupakan program pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh HMPF untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait adaptasi kebiasaan baru. Perkenalkan, saya Silvana Anggreni, saya Magister Farmasi Klinis ITB. Yang malam hari ini kita ada narasumber kita. Tunggu sebentar. Apoteker Surya Sumantri Abdullah, Magister Sains. Sebentar ya, saya cek dulu. Iya, saya terima invite-annya. Halo Kak, sudah masuk belum? Sambil menunggu Kak Surya masuk. Halo, halo, halo Halo. semuanya. Hai semuanya, hai. Ini saya lihat banyak Halo. teman di sini. Oh iya. Oke, oke. Apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Kak ya. Ya, Alhamdulillah banyak oke, yang oke. sehat selalu. Kak sekarang posisinya di mana nih Kak? Ini saya berada di utara, Di utara. Di utara. mana? Saya kan orang selatan, orang selatan. Terus banyak ngambil kuliahnya bareng Silvana di daerah barat. Tapi saya punya pengalaman berkesan di rumah sakit di daerah timur, Jawa Timur. Oh. Iya. Oke, Kak, boleh kan saya perkenalkan diri kakak dulu ya, mana tahu teman-teman kita oke, oke. tahu. Jadi narasumber kita malam hari ini ada Kak Surya, Kak Apoteker Surya Sumantri Abdullah Magister Science. Beliau merupakan alumni Magister Farmasi ITB, kakak tingkat saya. Kemudian beliau pernah menjadi Satgas COVID-19 di beberapa rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Wisma Atlet, Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Rumah Sakit Umum Kondo, serta Rumah Sakit Pendidikan lainnya. Dia juga seorang pengajar dan pernah menjadi kepala instalasi di salah satu tempat itu RSUD Permata Indah. Luar biasa ya pengenal beliau. Ya, Kak, terima kasih. boleh dong Sip. ceritain Kak
tentang kegiatan kakak di apa sebagai satgas COVID-19 kak. Iya, saya ini suara saya jelas nggak nih? Iya, jelas jelas jelas. Oke, jelas. Terima kasih. Ada banyak pengalaman sih. Jadi tim Satgas. Pertama saya kan awalnya kan memang di rumah sakit. Terus rumah sakit sempat jadi kepala instalasi. Cuman karena panggilan kemanusiaan. Tapi memang saya udah lama sih, hampir 7 tahun saya banyak di kegiatan kemanusiaan. Pernah di kegiatan banyak lah. Jadi di Wisma Atlet, terus di Wisma Atlet itu kan rumah sakit dari ini ya, rumah sakit dadakan ya. Jadi memang konstruksinya sekilat, memang banyak yang masih kurang-kurang, tapi banyak yang terus dibenahi. Terus kemudian pindah ke rumah sakit pendidikan di UNER Surabaya, banyak belajar banget di situ. Terus terakhir di Fatmawati di Jakarta, kembali ke Jakarta dengan luar biasa. Di sana hampir saya catat itu hampir ada 50 slide, ada 50 kali 50 mungkin alkes yang ada di sana. Wajah banyak banget lah alkes yang ada di sana. Dan terakhir saya di rumah sakit di Kando, Manado, itu belajarnya itu jadi belajar klinik di situ. Jadi kalau saya misalnya sudah ada di ini kan, ada di KPO obat-obat untuk pasien yang sudah dirasakan oleh dokter. Nanti tiap hari kita pantau dari nilai labnya. Jadi kita bisa untuk melihat nilai lab pasien. Misalnya kadar kaliumnya sudah membaik. Nah itu tidak perlu lagi pemakaian kalium dan lain sebagainya. Itu sangat menarik sih. Luar biasa ya kak. Oh iya, ini kak, maklum ya, saya moderator perdana nih. Saya lupa menyampaikan topik diskusi malam hari ini. Oh Maaf ya iya, teman-teman. silakan silakan. Silakan. Ya, baik. Ya, Maaf semuanya. Jadi mohon kehilapan saya. Jadi malam hari ini kita topiknya mengenai COVID-19. Jadi topik besarnya jadi kan HMPF mengadakan acara Rumpis ini dengan tema adaptasi kebiasaan baru. Jadi seperti kita tahu, sekarang kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19 sejak bulan Maret 2020, bukan ya? Kemudian Indonesia mengalami terus kenaikan sehingga pernah mencapai 3 besar negara yang kasusnya banyak. Kemudian pernah rekor juga sampai 2000 untuk kematian perharinya. Kemudian pada bulan Juni dan Juli kemarin cukup signifikan kenaikannya sehingga membuat wilayah Jawa khususnya mengalami overkapasitas. Kemudian banyak juga yang mengalami yang harus menjalani isolasi mandiri. Nah, malam ini topik kita adalah mengenai tentang isolasi mandiri, tracing, dan apa yang harus dilakukan. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung nih apa tentang isolasi mandiri, tracing, dan siapa yang harus dilakukan, boleh nanti teman-teman titipkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah kalau misalnya waktu kita masih banyak kita akan bahas. Oh kak, deg-degan. oke. Sama-sama belajar aja ya. Kakak mau nanya nih, berarti sekarang kakak posisinya ada di mana? Di Jakarta, bukan? Sekarang lagi di Manado. Oh, di mana? Masih di rumah sakit Candau. Masih ke Kandau. Oh, Ika, saya beruntung banget. Misalnya merasa bersyukur banget kalau misalnya keadaan walaupun COVID kayak gini kan, tapi kita sudah punya internet yang bisa menghubungkan jarak jauh gitu. Saya ada di Pekanbaru di barat, terus kakak ada di mana gitu kan. Oh, Terus bisa luar biasa di Pekanbaru. Iya kak, jauh nih. Jadi dari ujung ke ujung ini kak ya. Saya 2 kali ke Pekanbaru. Oh iya kak. Iya. Terakhir di acara Kongres IAI. Oh iya, yang 2018 bukan kak? Iya, saya ke sana kemarin mewakili PDI Jakarta sih. Oh iya, baik kak. Kakak, kita lanjut lagi yuk ke pembahasan. Oke. Kak, kalau misalnya saya kan udah di mana-mana istilahnya di tempat di lingkungan kita tuh ada pasien yang mengalami COVID. Nah, kadang tuh kebanyakan teman-teman itu satu keluarganya yang positif. Jadi kayak satu keluarga tuh ada yang dirawat di rumah sakit, terus ada yang terpaksa diisolasi mandiri, ada yang sebagian. Nah, itu bedanya gimana sih kak?
kenapa ada yang dirawat di rumah sakit, ada yang dirawat, ada apa mesti diisolasi mandiri di rumah, itu bedanya gimana? Iya, jadi mungkin relevan dengan materi yang dipilih oleh panitia, panitia pada malam hari ini. Jadi ada yang memungkinkan untuk dirawat di rumah sakit. Nah, ada juga yang memungkinkan bisa untuk kasus yang ringan atau mungkin OTG itu bisa dirawat baik itu di rumah sendiri atau di fasilitas yang mungkin selain rumah sakit. Mengapa kemudian dilakukan pemilihan seperti itu, disegregasi seperti itu? Tujuannya adalah supaya pasien yang OTG tadi atau pasien yang gejala ringan tadi tidak sampai menjadi kasusnya menjadi berat ketika misalnya berada di rumah sakit, karena kan kontaknya sama yang mungkin kondisi COVID-nya lebih parah, lebih berat. Nah, itu mungkin yang perlu untuk kita ketahui. Namun pada saat sekarang ini perlu kita juga ketahui bahwa ada namanya kasus-kasus. Ada kasus yang menurut terminologi dari 5 organisasi profesi dan didukung oleh ada salah satu Permenkes dari yang terakhir terbaru Maret 2021 dikeluarkan. Ada 3 kategori. Pertama, kasus dia suspek, terus yang kedua kasus dia probable, yang terakhir dia terkonfirmasi. Kalau terkonfirmasi kita sudah sama-sama pahami ya. Jadi kalau terkonfirmasi itu berarti dia sudah hasil lab PCR, dia sudah mengkonfirmasi bahwa dia positif. Terus untuk kasus yang suspek itu berarti dia punya riwayat kontak dengan baik itu pasien probable atau pasien yang atau penderita yang sudah terkonfirmasi. Namun belum ada, cuman sebatas kontak dan kemudian juga memiliki riwayat, baik itu riwayat ISPA, dan itu sih kalau untuk yang kasus suspek. Terus kemudian ada juga yang kasus yang sedikit lebih tinggi di atasnya, kasus probable. Kasus probable itu dia kasus probable itu hampir sama dengan kasus suspek, namun kondisi ISPA-nya lebih berat. Bahkan ada yang sampai meninggal. Namun, ya dia sampai ada yang meninggal. Namun kalau misalnya dia belum sampai pada tahap pemeriksaan, baik itu swab, nasofaring atau orofaring, baik itu pengambilan sputum atau pengambilan dari dari sputum tersebut, atau orofaring atau nasofaring, maka dia selama belum dilakukan pemeriksaan itu masih kasusnya probable. Nah, itu mungkin ada beberapa terminologi yang membingungkan, tapi saya kira mungkin untuk memastikannya ya harus tetap diperiksa. Oh, tetap harus diperiksa ya kak ya. Nah kak, Ya, benar. kalau misalnya berarti artinya kita itu ini ya kak, kalau misalnya tadi katanya kakak probable, berarti harus dicek dulu ke pelayanan kesehatan berarti ya kak, berarti di rumah sakit puskesmas gitu ya. Betul, betul. Dia semua harus diperiksa, Diperiksa. baik itu di rumah sakit atau balai kesehatan yang sudah ditunjuk oleh pemerintah yang mampu untuk melakukan pemeriksaan laboratorium yang sudah terstandarisasi. Saya kira pemerintah sudah merilis laboratorium mana saja yang ada, dan setiap di provinsi Indonesia ada itu, minimal Oh, satu lah. jadi kalau misalnya nih, kira-kira kita merasa diri punya gejala atau gimana, nanti datang ke rumah sakit, kemudian nanti mereka yang menentukan gitu ya kak, harus diisolasi, misalnya kalau harus diisolasi atau harus dirawat gitu ya kak ya. Sebenarnya itu tergantung, itu kan harus melihat dulu hasil ya. Jadi semua sekarang itu memang harus sekarang berbasis, jadi penunjang medis itu bukan cuma sekedar laboratorium semata, tapi laboratorium itu bisa jadi penilai. Dia memvonis apakah kita betul-betul COVID melalui hasil yang pengujian RT-PCR yang untuk positifnya. Tapi ada juga yang biasanya di screening dulu ya, screeningnya biasanya menggunakan swab antigen. Jadi itu semacam screening. Screening itu kan modal penting supaya ya untuk efisiensi juga. Efisien juga dari segi anggarannya kan, kalau misalnya sudah hasil dari swabnya negatif, swab negatif, ya untuk apa dilakukan uji untuk ini RT-PCR. Tapi kalau misalnya punya budget yang besar, memadai,
jaringannya atau bagaimana nih? Halo Kak, Kak Surya. Halo Kak, jaringan saya atau gimana nih teman-teman? Oh, mohon maaf. Kayaknya jaringan Kak Suryanya di sana lagi bermasalah. Kita tunggu beliau lagi ya. Oh ya, baik. Ini udah masuk lagi. Halo Kak. Oh maaf, tadi terputus ya. Iya benar. Ya, Saya kira jaringan sayanya yang bermasalah Kak. ya Lanjut saya juga Kak. nggak tahu nih. Ya itu, ya saya Oke. melihat moderator yang cantik ini nggak bergerak ininya. Jadi saya yang putus atau saya boleh bicara terus ini? Iya. Oke, jadi ya tadi seperti yang saya konfirmasi ya tetap harus dilakukan swab dulu. Setelah swabnya dia negatif, ya sudah langsung nggak apa-apa. Berarti kan dia sudah bisa diputuskan bahwa dia negatif. Namun kalau misalnya dia positif, nanti perlu untuk dilakukan RT-PCR untuk mengkonfirmasi. Dan kemudian nanti kan dari ketika kita di rumah sakit, kita akan ditriase oleh petugas kesehatan, dilihat kondisinya, apakah kita termasuk dalam kondisi yang ringan, sedang, sampai berat. Tapi bisa dilihat sih kalau misalnya kondisi berat itu pasti kita sudah kesulitan untuk bernapas, saturasi oksigen juga di bawah 95 dan ada febris di atas 38 derajat Celcius. Berarti ada Ya, gejalanya ya itu sih. Kak. Oke Kak, kita lanjut yang untuk isolasi mandiri ya Kak. Nah, kalau misalnya nih Oke. Kak, selama isolasi mandiri tuh ngapain aja sih Kak? Apa yang dilakukan gitu? Kadang kan suka bingung tuh, ngapain aja tuh selama itu gitu. Apa yang mesti dilakukan, trik-triknya gitu supaya bisa cepat pulih gitu Kak. Mana tahu Iya. teman-teman kita masih bingung nih ngomong ngapain isolasi mandiri gitu. Iya, jadi kalau untuk isolasi mandiri saya pikir teman-teman tidak perlu khawatir. Karena namanya isolasi mandiri itu kita seperti sedang, kalau di Islam itu bermuhasabah. Jadi kita bisa fokus kembali melaksanakan apa sih hal-hal yang terasa kurang dari diri kita dan kita bisa untuk memperbaikinya. Makanya kan ada yang selalu mengaitkannya dengan bagaimana kita mampu untuk meningkatkan imunitas, meningkatkan iman kita juga dengan cara beribadah dan lain sebagainya. Dan yang kita lakukan selama isolasi mandiri ya tetap di rumah, terus tidak membatasi kunjungan dengan saudara dan sanak teman atau siapapun itu atau mungkin pasangan, dan kita memberikan warning mungkin kalau misalnya kita berada di rumah sekeluarga dengan anggota keluarga yang lain yang mungkin sehat, kita di pintunya mungkin sudah ada papan tulisan bahwa kita sedang melaksanakan isoman. Terus yang kedua, ketika kita berada dalam lingkungan yang lingkungan yang cukup banyak, atau misalnya ada pertemuan dengan teman-teman anggota keluarganya, tetap social distancing-nya dijaga. Terus ketika misalnya kita bersin, kita harus menerapkan etika bersin yang baik. Jadi kita menggunakan lengan dalam kita untuk menutupnya. Terus jangan lupa selalu cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak, itu penting. Dan ketika misalnya kita di rumah, usahakan untuk selalu membuka jendela rumah. Nah itu supaya sinar pertukaran udaranya berjalan lancar. Saya tidak begitu suka juga ketika berada dalam ruangan ber-AC, itu tidak terlalu baik sebenarnya. Yang baik adalah ruangan yang AC, tapi udara yang keluar masuk di situ yang mengalir, yang itu yang lebih baik. Gitu ya Kak. Yang ada Iya betul. pintunya Terus juga kemudian, bisa melihat cahaya matahari gitu ya Kak ya. ya betul. Katanya sih ada riset di Bandung, katanya kalau misalnya kita diminta untuk melakukan berjemur kurang lebih sekitar 15 menit dari pukul 10 sampai 15 pukul 2 siang, karena katanya di situ paling tinggi untuk nilai UVB-nya. Nah, UVB-nya itu yang sangat dibutuhkan untuk peningkatan imunitas dari tubuh kita.
Terus kemudian selalu menggunakan masker dan hindari kerumunan. Sekira itu mungkin hal yang harus kita jaga. Terus juga kalau perlu ya mungkin kita juga kalau misalnya boring kita bisa baca novel. Kalau misalnya hobi nonton drakor ya siapkanlah download aja filmnya itu di Netflix ada kan ya. Atau Maraton gitu ya Kak? ya lakukanlah aktivitas yang teman-teman sukai. Iya iya baik-baik Ya Kak. gitu aja Jadi sih. isolasi mandiri itu nggak seperti momoknya yang menakutkan gitu ya Kak ya? Benar. Mungkin kalau di zaman Flintstone mungkin itu menakutkan. Flintstone itu kan zaman batu. Atau mungkin Iya. zaman Nokia waktu Nokia yang zaman dulu itu kan ya, yang poliponik. Jadi Kak ya nggak ada kira-kira game, nggak ada games, nggak ada ngapa-ngapain. kira-kira berapa lama tuh Kak mesti isolasi mandiri di rumah? Nah kalau untuk isolasi mandiri itu kalau berdasarkan apa namanya dari peraturan menterinya itu yang disebutkan yang terakhir itu bahwa isolasi mandiri untuk OTG selama 10 hari. Nah, terus nanti kalau untuk gejala ringan, nah itu 10 hari. Kalau misalnya dia kondisi klinisnya sudah membaik, akan perlu ditambah 3 hari. 3 hari itu dengan pertimbangan tidak ada penularan transmisi. Transmisi diharapkan 3 hari itu terjadi. Jadi setelah 14 hari diharapkan isomannya sudah bisa diselesaikan. Dan selalu konfirmasi, terus selalu berkomunikasi dengan FKTP terdekat, fasilitas kesehatan terdekat. Mungkin kalau misalnya puskesmas, mungkin teman-teman bisa lihat dari BPJS-nya. Pasti dari rumah sakit, dari puskesmas atau misalnya di klinik terdekat yang teman-teman daftarkan sebagai BPJS itu pasti dia mengkontak teman-teman kalau misalnya teman-teman terkonfirmasi dan akan rajin untuk memberikan masukan dan mungkin kalau misalnya ada sakit dan lain sebagainya mungkin mereka akan mengirimkan obat ke teman-teman. Oh Sekira jadi pemerintah Kakak sudah mensupport itu. udah dapet obatnya ya berarti ya Kak ya kalaupun isolasi mandiri ya Kak? Iya, sudah ada Oh, obatnya untuk fasilitas isolasi mandiri, terutama untuk daerah Jawa Bali ya. Kita sudah diperkenalkan dengan telemedicine, oh jadi udah ada cukup telemedicine. kontak lewat. Iya, ada 10, kalau nggak salah itu ada 10 aplikasi, salah satunya Halodoc. Mungkin teman-teman ada yang sudah familiar dengan Halodoc ya. Oh Jadi nanti iya iya. tinggal komunikasi dengan dokternya, tapi harus Heeh. dikonfirmasi dulu. Jadi surat konfirmasi PCR-nya nanti itu ditunjukkan, mungkin harus diupload dan lain sebagainya, ditampilkan di apa namanya di aplikasi tersebut. Nanti disambungkan dengan dokternya, terus nanti komunikasi dengan dokternya. Nanti dokternya memilah apakah dia kasus ringan atau misalnya dia cukup dia cuma OTG. Nanti setelah itu nanti dari dokternya nanti akan mengkonfirmasi ke BUMN yang sudah ditunjuk pemerintah, dalam hal ini Kimia Farma, untuk mengirimkan paket obat untuk isomannya untuk kasus dia OTG ataupun untuk yang kondisi gejala ringan. Kalau gejala ringan dia ada pemberian antivirusnya. Sekira Oh itu saja sih yang saya. Iya. baik-baik Kak. Nah kalau seperti yang Kakak cerita tadi kan setelah 10 hari atau plus 3 hari gitu kan Kak. Nah itu apakah mesti ada tes dulu atau ada dinyatakan dikasih surat gitu atau gimana Kak? Atau bisa langsung aja dia selesai isolasi mandiri gimana gitu Kak? Iya. Jadi sebenarnya uh, untuk memvalidikan semua hasil yang kita jalani, untuk memastikan bahwa betul-betul tubuh kita ini sudah bersih, harusnya memang kita melakukan PCR ya. PCR untuk PCR. yang sudah terkonfirmasi positif, atau misalnya dia sudah setelah 10 hari isolasi terus ditambah 3 hari untuk apa namanya untuk menghindari transmisi tadi, sekitar 14 hari. Nanti setelah 14 hari itu kita sudah bisa melakukan PCR untuk betul-betul memastikan tubuh kita sudah suci, bersih dari hadas COVID. Oke, Ya baik mungkin Kak. seperti Berarti itu. seperti ya Kak ya, setelah isolasi mandiri kita mesti melakukan serangkaian tes untuk supaya menentukan kalau kita tuh udah negatif atau belum gitu ya Kak ya. Iya betul, Kak, mungkin itu selanjutnya sangat saya mau diperlukan. nanya Kak.
kan selama isolasi mandiri nih, cerita kan isolasi mandiri itu merupakan pasien-pasien yang gejalanya ringan ataupun tidak bergejala. Nah, selama isolasi mandiri itu Kak, apakah memungkinkan gitu untuk pasien dia tiba-tiba meningkat jadi berat gitu kasusnya atau gimana ya Kak? Mungkin Iya. saja ya. Nah, itu mungkin betul, betul seperti yang disampaikan oleh moderator tadi. Jadi kita perlu ada beberapa derajat gejala yang harus kita pahami. Jadi ada untuk isoman sendiri hanya dua yang kita tangani. Yang pertama itu kita fokus untuk pasien tanpa gejala. Yang Ya. kedua untuk kasus gejala ringan, tanpa gejala dan gejala ringan. Jadi saya ulangi lagi, ada untuk kasus tanpa gejala dan gejala ringan. Untuk kasus gejala sedang, berat, ataupun sampai kritis, kritis nggak mungkin kita bisa isolasi mandiri karena kan kondisinya memang sudah butuh alat bantu pernapasan. Ada dua menjadi pegangan kita. Memang banyak banget itu, kalau misalnya kita perhatikan itu ada banyak gejalanya, tapi yang perlu kita ingat cuma dua. Ketika misalnya dia saturasi oksigennya sudah di bawah 95%, itu sudah menjadi warning. Jadi warning bahwa harus segera dihubungkan dengan fasilitas rumah sakit yang lebih lengkap dan lebih bisa menjamin untuk perbaikan kondisi klinis dari yang bersangkutan. Terus yang kedua, ketika misalnya ada febris di atas 38 derajat, langsung jangan sungkan, jangan ragu, langsung diarahkan ke rumah sakit. Karena jangan mengambil resiko, jangan sampai ketika misalnya kita sebagai apoteker misalnya merawat pasien isoman, nanti kita yang menjadi disalahkan. Akhirnya profesi kita menjadi disorot. Jadi kita harus betul-betul melihat kondisi pasien yang bersangkutan. Karena kan pasti kalau di bawah 95 derajat itu kita 95% dari saturasi oksigennya itu ya kita sudah langsung bisa melihatnya dan kita langsung bisa memberikan rekomendasi yang sesuai. Karena tidak mungkin langsung mengalami perburukan, itu kan pasti dia bertahap dia. Tidak mungkin dari 95 langsung drop jadi 30, 80 dan 70, tidak mungkin. Jadi ya tetap harus ada screening berjenjang tadi. Iya. Baik-baik Kak. Berarti selalu ingat dulu ya, berarti tentang demam gitu sama ya kasih oksigen. Nah Kak, kalau kayak gitu artinya kita harus nyiapin alat di rumah Kak atau gimana untuk mengukur suhu atau ini apa tuh saturasi oksigennya Kak? Iya, sebenarnya begini, teman-teman mungkin bisa menggunakan termometer biasa untuk mengukur demamnya. Itu tergantung ini sih sebenarnya kemampuan finansial dari teman-teman. Cuman sebenarnya kan itu sudah bisa melihat ada alat respirometer juga yang kita bisa lihat juga yang kita bisa beli. Saya kira sudah semakin murah, ada barang dari merek Cina juga kan yang mungkin lebih murah dan lain sebagainya. Tapi kita juga ketika misalnya tidak memiliki alat itu, tapi setidaknya kita bisa selalu berkoordinasi dengan FKTP terdekat. Ada nomor kontak yang ketika kita misalnya positif, kita langsung mengkomunikasikan ke FKTP, baik itu puskesmas atau klinik terdekat, di mana BPJS kita terdaftar, untuk menjelaskan kondisi kita. Jadi ketika misalnya kita butuh bantuan apa, itu ada bantuan. Ketika misalnya kita mampu untuk membeli alat-alat yang pengukuran tadi. Baik-baik. Saya kira itu. Berarti kalau memang udah ada itu langsung aja segera ke FKTP ya Kak ya yang terdekat. Iya, betul. Jangan jangan ditunda-tunda lagi. Pokoknya langsung Ya, cus jangan ini ya Kak ditunda ya. lagi. Jangan ambil resiko. Jangan ngambil resiko. Jadi walaupun di rumah udah tabung oksigen pun nggak disarankan gitu ya Kak ya, tetap aja langsung ya. Iya, betul. Langsung ke ini berkoordinasi dengan tenaga kesehatan. Oke, nah, baik Kak, saya lanjut lagi nih Kak. Nah, itu kan kalau misalnya itu pasiennya isolasi mandiri. Nah, kalau misalnya eh, sekarang nih misalnya Kak, saya hari Sabtu gitu kan. Hari Jumatnya saya ada teman ketemu sama teman di tempat kerja. Nah, sekarang saya mendengar berita beliau itu positif nih Kak. Terus kan panik nih Kak ya. Tentu kayak kita Ya, dengar teman kita yang baru ketemu kemarin, dia positif loh, hah positif gitu kan. Jadi apakah saya ini mesti harus cek juga atau gimana Kak? Atau misalnya
harus berapa hari dulu baru bisa dicek gitu, atau yang harus dicek itu yang seperti apa nih Kak? Kan kadang suka parno sendiri nih, baru kemarin ketemu Iya, aja gitu, nggak salaman nggak segala, dengan positif udah merinding gitu kan, udah meriang, udah rasa-rasa kayak ikutan demam gitu Kak. Boleh Kak, kayak mana tuh Kak? iya. Jadi kalau saya sih Ya. memberi saran, memang perlu Mm-mm. untuk dilakukan pemeriksaan. Iya. Kalau untuk kasus yang biasanya kalau seorang tracer ya tracer untuk kondisi COVID ini ada orang yang direkrut oleh puskesmas yang melakukan tracing terhadap pelacakan terhadap pasien yang terkonfirmasi. Pasien terkonfirmasi tersebut dilakukan wawancara. Dalam tempo kurang dari 1 kali 24 jam, dia sudah harus menentukan apakah dia melakukan isolasi mandiri atau bagaimana. Kemudian nanti dalam tempo 1 kali 72 jam, segera harus dikontak orang-orang yang diwawancara, dilakukan wawancara terhadap orang yang terkonfirmasi tadi, siapa saja yang menjadi kontak eratnya, dan kemudian kontak eratnya misalnya mungkin dari Silvana, pahit-pahitnya kalau Silvana ini kan ya, Betul. tapi alhamdulillah kalau misalnya enggak misalnya, nah itu kemudian tetap harus dikonfirmasi dalam tempo 1 kali 72 jam itu, harus dilakukan karantina terhadap kontak eratnya tersebut, dan yang kemudian harus dilakukan pemeriksaan, baik itu pemeriksaan swab PCR atau swab antigen. Oh iya, iya. Berarti harus jujur ya Kak ya, misalnya kemarin ketemu siapa gitu kan Kak, buat Ya membantu betul. di tracing ya Kak ya. Kak boleh tanya Iya, Kak, jadi cuman memang ya, kalau misalnya gimana nih, gimana? yang merasa jadi kontak eratnya pasien tersebut gitu kan Kak, nanti kan ceknya tes PCR atau swab gitu kan Kak di FKTP. Nah itu Ya. ditanggung nggak Kak, atau di ini uang pribadi gitu? Nah, sebenarnya itu, kalau dari pemerintah sebenarnya sudah melakukan proses untuk, eee, ada banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah, bukan cuman melakukan pengobatan. Pengobatan kan dengan penguatan di fasilitas kesehatan ya, tapi juga pemerintah berusaha untuk mencegah penularan dari si, COVID ini. Bagaimana caranya? Pemerintah melakukan tracing. Tracing-nya bagaimana caranya? Yang tadi yang saya sebutkan ya, kalau misalnya ada yang positif, nanti dikonfirmasi, nanti akan dilakukan tracing terhadap apa namanya, yang kontak erat dengan dia, dan nanti yang Mm-mm. kontak erat itu akan dilakukan, diminta untuk dilakukan pemeriksaan. Pemerintah sudah memberikan alokasi. Kebetulan saya kemarin, kalau di Jakarta itu enak ya, semuanya ada, atau misalnya Jawa Bali sekarang Oh, sudah ada telemedicine. Di luar Jawa Bali itu belum ada telemedicine setahu saya. Walau alam kalau perkembangan terakhir mungkin Sumatera sudah ada bagaimana, atau mungkin daerah setahu saya sih belum ada, non Jawa Bali itu belum ada. Sehingga yang punya peran yang sangat vital itu dari puskesmas. Puskesmas itu sangat mengenjot. Jadi kalau teman-teman ada merasa sakit atau bagaimana, langsung ke rumah sakit puskesmas saja. Saya kebetulan sudah vaksin ketiga kemarin Moderna, dan kemarin sempat ini, semua gejala itu mengarah ke gejala COVID, dan itu kemudian saya periksa ke puskesmas, saya dapat obat, terus mm-mm. kemudian siang itu diminta untuk swab dulu, katanya swab ini dulu, swab antigen dulu. Kalau swab antigennya dia positif, nanti dilanjutkan oleh PCR. Jadi sangat terbantu, pemerintah sangat membantu untuk penyelenggaraan, uh, apa namanya, supaya pencegahan dari uh, pandemi COVID ini supaya bisa cepat berakhir, dan Mm-mm. jadi bagi warga negara yang merasa butuh bantuan, tidak ada masalah ekonomi, nanti mungkin bisa secara sukarela ke rumah sakit, nanti diarahkan oleh petugas di rumah sakit. Tapi kalau memiliki kemampuan ekonomi yang memadai, bisa dengan cara mandiri bisa langsung ke apa namanya, ke fasilitas kesehatan, baik itu ke yang sudah ditunjuk ya oleh pemerintah, yang sudah punya lisensi, itu hasilnya itu bisa lebih cepat. Setahu saya ada hasilnya bisa lebih cepat dibandingkan yang lewat pemerintah yang mungkin harus antri dengan ratusan pasien lainnya. Banyak soalnya antriannya ya Kak ya. Ya, persoalannya di antrian. Apalagi kalau Oke. antri bukan jadi budaya kita, aduh masalah juga itu. Iya Kak, berarti Oke.
Jangan khawatir ya teman-teman kalau misalnya masalah biaya, insya Allah pemerintah akan menanggungnya, ya kan Kak? Kalau misalnya punya biaya Betul, lebih baru bisa memilih mau yang mana saja. Ya. Kak, ada beberapa betul, nih betul. pertanyaan yang lumayan banyak nih di kolom chat. Tadi udah, ini berapa udah saya tanyakan. Nih Kak, katanya kalau misalnya yang isolasi mandiri itu lebih dari satu orang di rumah, misalnya anggaplah suami istri gitu. Itu jaga jaraknya gimana tuh Kak? Tetap juga jaga jarak berarti ya di rumahnya? Apa gimana Eh, Kak? betul. Kita harus melihat dulu kondisinya bagaimana. Kalau di dalam Nah, selalu ada hal positif yang selalu kita ambil itu, kalau setahu saya orang Jawa begitu ya prinsipnya ya. selalu Masih ada ada untung gitu bejonya ya kalau Kak? misalnya, iya, masih ada bejonya ketika misalnya sama-sama dalam satu rumah itu terkonfirmasi. Paling tidak kita bisa Betul. saling menguatkan. Ya. Dan ketika misalnya, ya seperti itu kan, kalau misalnya itu orang yang COVID itu biasanya tertekan ya. Mhm. Biasanya tertekan, apalagi dengan pemberitaan yang negatif, Ya, banyak yang mentalnya ya meninggal Kak. dan Mhm. ya, nah itu cukup untuk memupuk, apa, bukan memupuk, maksudnya itu bisa melemahkan iman juga menjadi lemah ketika misalnya kita tidak bisa fokus untuk beribadah dengan baik. Dan itu saya kira yang kita lakukan adalah ketika misalnya dalam satu rumah tangga pastinya sama-sama COVID, yang kita lakukan tetap harus menjaga jarak, Mhm. menggunakan masker, Ya. dan kalau bisa ruangannya terpisah ya, pisah ranjang. Kalau misalnya bukan pisah ranjang dalam konotatif ini ya, tapi Iya, iya, bener-beneran iya, iya, Kak. denotatif, bukan konotatif ya. Iya, Konotatif itu pisah ranjang itu beda. iya, iya, untuk Kan kalau bisa sementara ya ranjang kan, Kak? konotatif itu ya diselesaikan lewat pengadilan agama. Kalau denotatif ini benar-benar mungkin bikin ranjang yang dibuat terpisah ada dua misalnya. Jadi sama-sama saling memantau kondisinya. Mungkin misalnya kita bisa sama-sama apa namanya, uh, diusahakan semua dilakukan secara uh, masing-masing sebenarnya. Tapi misalnya untuk habis makan kita langsung mencuci alat masak kita, yang alat makan misalnya yang kita gunakan, atau menggunakan pakaian kita cuci masing-masing. Nah, saya kira itu menjadi penting. Saya merasakan sendiri, bukan merasakan sendiri sih, saudara saya di Makassar, kebetulan satu rumah itu COVID, ayah ibu saya, adik saya, terus keponakan saya juga kena COVID. Tapi kita saling mensupport, saya dengar di sana saling mensupport, dan itu tidak masalah kalau misalnya sama-sama positif. Yang penting sama-sama kita mengingatkan untuk minum obat, saling support, Saling dan jangan menguatkan ya, lupa Kak. untuk menjaga jarak, dan 3M-nya tetap harus dilaksanakan. Karena jangan sampai satunya sudah mengarah ke negatif, tapi kan dropletnya yang ada di rumah itu kan menjadi berceceran kemana-mana kan ya. Untuk bagian positif itu yang dihindari. Makanya kenapa kemudian masker tetap perlu diperlukan. Tetap Dan harus yang jaga paling penting jarak. adalah, betul, dan yang paling penting adalah selalu menjaga kebersihan rumah. Saya kira hal positif yang kita lihat dari COVID ini, kita jadi rajin untuk mencuci tangan kita, jadi Ya, iya rajin untuk, benar. iya, Bawa hand sebagian sanitizer kecil, kemana-mana. iya betul, kita rajin untuk mencuci tangan. Itu kan prinsip-prinsip dasar yang kita pelajari di Islam ya. Jadi cuci tangan, terus wudu, itu kan membersihkan diri dari hadas. Ya sama kalau misalnya COVID ini seperti itu juga. Bahkan untuk pasien bayi, kebetulan saya di bangsal neonati sekarang ya. Untuk pasien COVID, saya menghandle pasien yang COVID dari NICU sampai PICU, dari bayi sampai anak-anak. Nah, bahkan ketika ibunya yang terkonfirmasi positif, belum tentu anaknya terkonfirmasi positif. Sehingga setelah dioperasi itu, bukan operasi sih, maksudnya setelah melahirkan, si anaknya itu langsung dicuci, langsung dimandikan. Sebisa mungkin dimandikan ketika misalnya kondisi kliniknya membaik. Ya seperti itu. Kakak, ini ada saya lihat di kolom chat yang ada yang bertanya. Kak mau tanya, kalau pemeriksaan D-dimer pas isoman penting nggak? Nah, walaupun misalnya gejalanya ringan, gimana tuh Kak? Sebenarnya itu yang dihindari dari
OTG sebenarnya, OTG kita bisa menganggap bahwa kemampuan imunitas kita itu masih baik, sedang bertarung dengan si COVID yang ada dalam virus yang ada dalam tubuh kita. Ketika imunitas kita baik, nah itu pasti dia hasilnya menjadi menguatkan imun kita, karena ketika imun kita kuat kan makanya kita terlihat baik-baik saja. Dan ketika misalnya pada periode isoman sebenarnya harusnya kita melaksanakan isoman dulu, selesaikan dulu isomannya, baru kita melihat ketika misalnya setelah 14 hari misalnya 14 hari itu kita sudah melaksanakan isoman sesuai dengan protokol yang pemerintah sudah sampaikan, harusnya sih sudah sudah bisa dikatakan negatif. Namun untuk keamanan bersama, karena kan biasanya kan kalau di lingkungan ya, kalau kita lingkungan di kampung-kampung itu biasanya itu parah itu. Ketika misalnya kita sudah positif, walaupun kita OTG dan sudah isoman selama 14 hari, masyarakat perlu bukti bahwa kita benar-benar sudah tidak membawa wabah. Nah itu menjadi penting dari situ, menjadi penting untuk kita melakukan PCR di situ, karena untuk mengkonfirmasi bahwa betul-betul untuk positif. Tapi kan kalau di masyarakat perkotaan yang sudah relatif tinggi strata pendidikan dan lain sebagainya, orang sudah bisa melihat ketika misalnya kita sudah melaksanakan protokol dengan baik. Saya kira dengan swab antigen sebenarnya sudah cukup. Tapi ya namanya kalau perlu untuk mengkonfirmasi ya swab PCR yang lebih baik. Karena swab antigen itu cuma sekitar 30% kalau nggak salah. Namanya swab itu kan dia kan hasilnya cepat ya. Beda kalau kayak PCR, PCR itu kan butuh waktu yang lama. Semua yang instan itu nggak mungkin hasilnya bagus, setahu saya ya. Oh iya, Itu benar-benar setahu saya. Jadi sensitivitas dan kalau kita mendapatkan selektivitasnya beda ya, Kak. betul. Jadi kalau ada yang mendapatkan ijazah instan itu pasti nggak terlalu bagus prosesnya. Kualitasnya pasti meragukan. Tapi kalau misalnya teman-teman kuliah di ITB melaksanakan tugas yang diberikan oleh dosen, sudah selesai sebenarnya harusnya sudah bisa wisuda, sudah tugas akhirnya sudah dikumpul, tapi ketika misalnya dapat tugas tambahan ini itu, saya kira itu penguatan dan itu akan menguatkan kita, dan itu ilmunya sangat berguna banget sebenarnya. Saya merasakan itu. Teman-teman saya mungkin ada di sini juga yang seangkatan saya, ada Indah dan lain-lain. Oh, pada nonton bareng malam ini ya Kak ya. Ya banyak banget ini. Kakak lanjut lagi ya pertanyaannya. Nah Kak izin Oke. bertanya katanya kan. Bagaimana cara disinfeksi ruangan yang dipakai isoman? Gimana tuh Kak? Ada Oke. teknik khusus nggak? Atau pakai sesuatu gitu? Merek apa? Bukan jangan merek sih, jangan merek di sini tuh. Terus pakai cairan apa gitu Kak? Iya. Sebenarnya kan kita sudah pelajari kalau di farmasi ya. Di farmasi itu kan untuk uh, infeksi itu kan kita bisa, kalau untuk pada manusia biasanya sebenarnya hand sanitizer di golongan alkohol itu sudah baik, cukup baik. Namun yang kita butuhkan ada desinfektan. Desinfektan untuk yang kondisi selain benda dan lain sebagainya. Itu yang lebih baik itu desinfektan. Desinfektan itu banyak lah. Teman-teman dengan menggunakan deterjen saya sudah sangat bagus. Deterjen itu kalau mungkin teman-teman yang ada Angga mungkin atau teman-teman saya yang di farmasi itu sudah tahu. Kalau kayak deterjen itu dia itu termasuk dalam surfaktan golongan surfaktan ionik. Jadi itu dia sangat keras. Makanya biasanya yang kalau digunakan sebagai, ada juga golongan surfaktan non ionik itu yang bisa digunakan untuk pengobatan dan lain sebagainya. Tapi yang keras itu kayak surfaktan ionik. Jadi itu percayalah kayak deterjen yang teman-teman gunakan untuk cuci pakaian itu sangat keras lah sifatnya. Jadi itu sudah bisa digunakan untuk membersihkan lingkungan kita yang dipakai untuk isoman tadi. Jadi cukup yang penting kita bersih-bersih ya Kak ya, rajin membersihkan Benar. berarti ya. Benar. Kakak Itu yang mau nanya oke. lagi nih Kak dari teman-teman kita. Ya. Mungkin kayaknya tadi ada yang baru masuk nih Kak.
Jadi ada yang ingin bertanya lagi. Izin bertanya Kak, saya dari Semarang. Tanda apakah kita harus isoman? Tanda apakah kita harus isoman atau dirawat di rumah sakit? Nah, jika kita positif corona, mungkin bisa diulangi lagi sedikit Kak. Ya, bisa. Eh, saya kira yang perlu kita lihat bahwa kenapa kemudian ada ide isolasi mandiri, karena kita harus ketahui bahwa rumah sakit itu punya perhitungan bor, ada perhitungan jumlahnya sendiri, ada maksimalnya berapa. Sehingga untuk mengurangi loading dari rumah sakit itu, makanya dilakukan klasterisasi, pemilahan. Ada pasien yang uh, sedang sampai berat dirawat di rumah sakit, dan untuk pasien yang bisa untuk merawat dirinya sendiri, cukup berkoordinasi dengan FKTP setempat. Nah, seperti pasien OTG dan pasien gejala ringan, selama dia saturasi oksigennya baik dan tidak febris yang demam yang sampai di atas 38 derajat, saya kira bisa dirawat di rumah. Saya kira itu mungkin. Jadi itu baik untuk kita juga supaya kita tidak terinfeksi di namanya rumah sakit ya. Dan sekarang itu infeksi itu kan harusnya punya ruang isolasi sendiri ya, ruangan tersendiri ya. Jadi Ya, ketika orang yang OTG berada di rumah sakit dan berjumpa dengan pasien yang berat atau sedang, mungkin kondisinya menjadi lebih berat. Jadi pemerintah sudah memperhitungkan semua itu. Jadi sama-sama baik untuk pasien, baik untuk masyarakat yang tidak terlalu kondisinya berat. Iya baik itu. Kak. Kak, tadi ada yang nanya juga. Tadi Kakak menyebutkan FKTP. Nah, FKTP ini Ya, tuh apa tuh Kak? Mungkin teman-teman masih belum ngerti nih FKTP apa gitu Kak. ya. FKTP itu bukan fotokopi KTP ya. Tapi FKTP itu adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama. Fasilitas kesehatan tingkat pertama itu uh, bisa rumah sakit. Maksud saya adalah puskesmas atau klinik setempat. Teman-teman makanya menjadi penting untuk mendaftarkan diri kalau bisa sudah punya BPJS. Jadi kalau apa-apa teman-teman, walaupun teman-teman kondisi ekonominya tidak begitu bagus, ketika teman-teman misalnya ada BPJS, itu semua ditanggung. Itu tapi memang dia bertingkat. Ada FKTP tingkat pertama itu dia puskesmas sama klinik, tingkat lanjutan itu biasanya rumah sakit. Jadi ketika tidak bisa lagi untuk ditangani di puskesmas atau klinik, biasanya dirujuk ke rumah sakit. Berarti Rumah sakit berjenjang juga ada gitu ya Kak. grade-nya ya kalau kita belajar. Iya, di rumah sakit kan kita juga belajar-belajar juga ya. Biasanya rumah sakit daerah itu dia tipe B kalau biasanya secara umum. Terus ada rumah sakit pusat, rumah sakit umum pusat biasanya ada di tiap provinsi, biasanya tipe A. Jadi penjenjangan juga itu ada. Jadi bisa dari puskesmas dirujuk ke rumah sakit daerah, dari rumah sakit daerah ketika misalnya tidak mampu menangani akan dirujuk ke rumah sakit umum pusat yang ada di tingkatan provinsi. Oh, baik-baik Kak. Nah, lanjut lagi nih Kak. Ada yang bertanya tentang pengobatan di rumah sakit nih Kak. Agak Iya, sedikit beda nih Kak. Tapi oke. boleh kita ini ya Kak ya. Kak mau nanya kalau pengobatan COVID di isolasi di rumah sakit, apakah ditanggung oleh pemerintah? Nah, misalnya pasiennya mendapatkan Actemra itu apa ditanggung juga? Gimana tuh Kak? Iya. Jadi perlu kita ketahui sebenarnya kan pengobatan yang dilakukan oleh pemerintah Hmm? itu obat-obat yang ada itu semua itu sudah ditanggung oleh ya sudah ditanggung semuanya termasuk Actemra. Cuman kalau Actemra itu kan dia antibodi monoklonal. Nah, Hmm? dia itu merespon nilai laboratoriumnya. Harus lihat nilai IL-nya, interleukinnya. Nah, interleukinnya itu spesifik, dia interleukin 6. Jadi dia itu menyerang interleukin 6. Interleukin 6 itulah yang penyebab proinflamasi. Inflamasi di mana-mana tuh. Nah, kemudian ketika adanya Actemra, dia melakukan apa namanya? Dia menyerang si interleukin tadi sehingga misalnya biasanya pasien dalam satu hari itu dengan pemberian Actemra itu dia langsung membaik. Nah, itu. Baik, Kak. Berarti Jadi tenang ya harus Kak ya, melihat juga semuanya ya, udah ditanggung semua di pemerintah cover, ya Kak semua ya. sudah di cover.
Oh Iya iya, betul, berarti kita kalau yang sakit udah kita ikutin aja alur di rumah sakit atau di puskesmas. Insya Allah kalau misalnya ada pun apa itu biayanya ditanggung oleh pemerintah ya kak ya. betul betul. Itu. Cuman ya jangan cari penyakit lah, tetap terapkan 3M. Iya, jangan cari Iya, penyakit betul-betul harus jaga ini. Soalnya kalau betul, misalnya apa kan kita juga yang rugi ya kan kak. Maksudnya betul. ya siapa sih yang mau ya cari sakit gitu kan kak. Oke Iya benar, kita itu terasa banget itu kalau kita sakit. Nggak ya enak semua banget. nggak enak. Yang apalagi katanya yang Iya, anosmia, aduh susah banget itu. iya saya itu kemarin kayak di rumah sakit itu saya setiap hari melihat, coba teman-teman bayangkan, kalian mau makan apa, mau makan bakso nggak bisa. Kalau di rumah sakit nggak bisa. Kalian mau makan apa? Mie ayam nggak bisa kalau di rumah sakit. Nggak bisa pilih-pilih, makanannya sudah ditentukan. Sangat tidak enak sekali berada di rumah sakit. Apalagi kalau Bener-bener. Pasien ICU itu dia satu kakinya masih di bumi, satu satu kakinya tidak tahu di mana. Sebagian besar pasien ICU itu sudah sulit itu. Bayangkan ya, tenggorokannya dibolongin, dimasukin Hmm, selang untuk hmm. pernapasannya, makannya juga lewat selang, dan itu Sangat tidak tidak enak nyaman ya. sekali. Jadi dia menganga begini, menganga, tidak enak banget itu. Gak enak Jadi banget kak. teman-teman mungkin merasa jenuh, teman-teman bayangkan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di ruangan ICU. Hidupnya Gak kebayang kak. sudah dipertaruhkan di situ, betul. Jadi ya tetap terapkan 3M. Saya kira bekerja dari rumah itu yang terbaik. Ya betul kak. Kak, ini ada pertanyaan dari teman kita. Kalau misalnya call center itu yang mana ya kak? Maksudnya itu kapan kita harus menghubungi call center dan call center itu apakah tiap daerah beda atau bisa langsung call center pusat gitu kak? Eh, saya kira kan teman-teman ketika misalnya ada gejala, teman-teman langsung ke puskesmas saja. Semuanya ditanggung kok di situ. Yang tidak ditanggung itu cuma makanan. Kalian mau makan Oh, apa tidak ditanggung kalau di puskesmas. Itu diselesaikannya di warung, warung makan. Tapi kalau semua menyangkut kesehatan, kita demam atau apapun itu, semua akan ditangani oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama di puskesmas. Dia akan memberikan semua yang teman-teman butuhkan untuk untuk bisa sehat dari dan sembuh dari COVID. Kalau misalnya ada yang terkonfirmasi COVID, jadi tidak perlu khawatir. Kalau mau hubungi call center juga bisa, cuman saya sih menyarankan lebih baik di puskesmas. Sehingga kalau oh ya. misalnya butuh apa-apa, bisa langsung dikoordinasikan. Oke. Kakak, ini ada lagi yang mau bertanya. Lanjutin yang disinfektan tadi, Kak, ternyata. Kira-kira bahan yang aman dipakai untuk disinfeksi ruangan atau udara yang sudah dipakai isoman, pakai apa ya, Kak? Iya, ini Oh iya, soalnya saya benar-benar. Iya. oke oke, maksudnya ada banyak yang bisa teman-teman pakai. Bisa dari golongan alkohol. Teman-teman kan kalau Hmm. misalnya bisa melihat dari komposisi bahan yang desinfektan yang teman-teman gunakan. Bisa dari golongan alkohol atau misalnya deterjennya merek Iya. apa, misalnya teman-teman kan sudah tahu deterjen apa yang digunakan. Saya kira alat pembersih yang sudah ada itu yang teman-teman biasa gunakan, saya kira itu sudah cukup baik. Atau mungkin Oh, ada juga yang biasanya itu membersihkan itu ya, kloset. Nah itu lebih keras lagi itu. Dia sudah oh, pakai tricloin apa itu. Sekitar saya lupa lagi komponennya, komposisinya saya lupa. Tapi kurang lebih itu sudah bisa digunakan. Saya kira teman-teman bisa menggunakan alat kebersihan yang sudah umum jamak digunakan di masyarakat. berarti cukup dengan alkohol aja sebenarnya dengan deterjen sudah aman ya, Kak ya? Iya betul. Jangan cari yang murah. Kalau ada yang lebih murah, ngapain harus cari yang lebih mahal? Iya, betul-betul. Kakak, ini udah hampir kayaknya di penghujung acara. Nah, kalau Oke. misalnya dari kakak, ada nggak closing statement atau pesan-pesan kepada teman-temannya di rumah eh, tentang tips dan trik kalau misalnya kita isolasi mandiri di rumah, gitu, Kak? Boleh, Kak? Eh, se-
Kalau saya dimintain saran, saya cuma memberikan saran seperti ini. Ketika teman-teman punya komorbid, komorbid itu kan misalnya teman-teman ada asma atau apa, kan sudah tahu tuh obatnya apa. Itu harus sudah disiapkan. Sebisa mungkin kotak P3K-nya itu dilengkapi. Itu yang pertama. Terus misalnya kalau teman-teman ada demam, sudah tahu harus minum apa. Maksud saya itu. Terus yang kedua, teman-teman sudah menyiapkan rajin-rajin ibadah dengan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Kuasa, itu akan banyak membantu kita, memberikan kekuatan kepada kita. Mungkin dengan itu, dengan rajin beribadah, imun kita menjadi meningkat. Iman kita juga otomatis terupgrade. Terus kemudian, sebisa mungkin teman-teman rajin berolahraga. Saya walaupun, saya Senin sampai Sabtu itu di rumah sakit. Saya ini juga terlibat juga, kalau teman-teman ada yang pengajar di sini, saya kebetulan juga mengajar untuk kampus Merdeka, ada 15 mahasiswa dari 7 kampus, 7 atau 8 kampus, dari Andalas, kebetulan saya ikut program kampus Merdeka ya, ada dari Andalas, ada dari Universitas Negeri Semarang, ada dari Unsika, ada kurang lebih 8 kalau nggak salah itu kampus. Saya juga tetap mengajar di sore hari. Paginya saya di rumah sakit, siangnya saya pulang, saya langsung mandi, terus mempersiapkan diri untuk mengajar, malamnya mempersiapkan lagi untuk bahan ajar di keesokan harinya. Terus saya juga kan kebetulan dapat hibah penelitian kebetulan penelitiannya itu sudah selesai, tinggal pengabdian masyarakatnya aja belum dilaksanakan. Kebetulan dapat 2 itu, penelitian dan pengabdian masyarakat, itu dia belum selesai juga. Dan tapi saya selalu berusaha, hari Minggu saya usahakan, saya mau tak mau, suka maupun tidak suka, saya harus pagi-pagi itu saya harus jogging. Jadi kayak malam ini saya habis ketemu Silvana, saya langsung tidur. Jadi yang saya orang terakhir yang saya temui Silvana. Dan setelah itu saya tidur, besok pagi saya jogging. Iya, saya langsung jogging. Saya benar-benar harus jogging. Terus teman-teman kalau makan buah. Terus buah kan rata-rata manis ya. Daripada teman-teman minum minuman yang bergula, ini teman-teman makan buah. Makan buah kan itu sudah ada manisnya juga di situ. Terus makan makanan yang bergizi. Saya kira Dokter Tita juga endorse seperti itu ya. Makanlah makanan yang bergizi, terus cukup protein, makan ikan dan lain sebagainya. Kayak di tempatnya Silvana pasti pantai ya, jadi ya pasti makanannya seafood dan lain sebagainya. Jangan sungkan, nggak usah khawatir. Yang penting teman-teman misalnya nggak usah khawatir untuk menjadi gemuk, penambahan berat badan. Yang penting teman-teman rajin berolahraga. Saya kira itu akan bisa saling saling mendukung lah. Jadi gizi kita menjadi baik. Yang jelas tujuannya memperbaiki nutrisi, bukan untuk meningkatkan berat badan. Saya kira pasti itu akan menjadi kembali kepada teman-teman. Saya kira itu menjadi penting. Dan ketika teman-teman sakit, jangan ragu langsung ke puskesmas. Nggak usah khawatir dengan stigma masyarakat. Yang paling penting adalah yang paling penting dan terpenting adalah diri kita. Ketika kita tak bisa untuk menolong diri kita, bagaimana kita menolong orang lain? Ketika kita misalnya sakit, kita sebagai orang tua misalnya, ketika kita sebagai orang tua, kita COVID, kita harus menolong diri kita dulu. Ketika kita bisa menolong diri kita sendiri, maka kita bisa menolong orang lain. Nah, itu yang menjadi prinsip dasar yang saya pegang dari ini juga ya. Kebetulan saya salah satu fasilitator BNP juga di daerah Cianjur. Saya kira itu menjadi penting. Dan ketika misalnya ada yang kita terkonfirmasi, kita langsung hubungi teman kita yang pernah kontak erat dengan kita untuk segera memeriksakan diri. Saya kira itu menjadi penting untuk memutus rantai mata dari si COVID ini. Baik kakak, terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Berkenan untuk memberikan materi-materi yang bermanfaat, insya Allah bermanfaat buat kita semua. Saya senang banget bersedia untuk hadir malam ini. Semoga di lain waktu kita bisa berkolaborasi lagi ya. Amin. Udah hampir penghujung acara. Dari panitia katanya mau ada door prize nih buat 2 orang peserta atau penanya yang tadi. Tunggu sebentar, saya cek dulu. Oh ya, kalau yang dari panitia katanya ada 2 orang kepada kakak
akunnya Triyeratna sama akun Bapak J underscore itu underscore aku. Selamat Bapak sama Kak, Oh, Bapak J, selamat, dapat selamat, selamat. dapat door prize voucher Rp50.000 untuk kepada dua peserta tersebut. Tolong nanti hubungi atau japri HMPF Farmasi ITB buat klaimnya. Nah, untuk teman-teman yang malam ini belum beruntung, jangan lupa akan ada rumpis-rumpis selanjutnya. Ini bukan yang pertama dan terakhir, tapi ini adalah awal. Karena akan banyak lagi acara rumpis berikutnya. Insya Allah yang paling terdekat adalah bulan September. Nantikan saja informasinya dan bisa stay tune di IG-nya HMPF Farmasi ITB. Nah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak ya Kak Surya sudah menemani malam ini. Sama-sama. Semoga Ya, sama-sama. materi malam ini bermanfaat buat kita semua. Amin, Baiklah, amin, amin, amin. buah mangga, buah kendondong. Ini nggak nyambung kayaknya. Buah mangga, buah Gimana itu? kendondong. Mohon maaf bila ada salah kata dan kilaf dari saya. Saya Silvana Anggraini, malam hari ini pamit undur diri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih semua yang sudah nonton. Terima kasih teman-teman. Ya, sama-sama. Terima kasih. Jangan lupa Ya. follow IG dari HMPF. Ya, jangan lupa Sukses terus HMPF. Ya, betul. Terima kasih, Sukses terus HMPF. Oke, sama-sama. Terima kasih. Selamat berakhir pekan. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin pamit ya. Ya, Kak. Saya izin pamit juga ya teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.